Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Jadi terima kasih atas kehadiran anak-anak sekalian untuk mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok di siang hari ini. Tapi sebelum kita mengawali kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Dan yang pimpin doa, Ibu persilakan. Siap, mari kita berdoa dan berdoa dan yang Amin. dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk Nona Lili yang sudah memimpin kita dalam doa. Lalu yang berikut, Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak sekalian, apakah sebelumnya sudah pernah mengikuti layanan bimbingan kelompok ini atau belum? Belum pernah ya. Jadi kalau begitu anak-anak pasti belum mengetahui kegiatan layanan bimbingan kelompok itu apa. Jadi di sini Ibu mau menjelaskan sedikit tentang bimbingan kelompok. Jadi layanan bimbingan kelompok itu layanan yang diberikan kepada sejumlah individu dalam bentuk kita diskusi kelompok seperti ini untuk membahas satu topik tertentu ya, untuk membahas satu topik tertentu. Jadi nanti topik yang akan Ibu sampaikan atau materinya itu tentang pentingnya berperilaku sopan santun ya, pentingnya berperilaku sopan santun. Adapun tujuan dari layanan bimbingan kelompok ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis tentang pentingnya perilaku sopan santun, terus manfaat dari perilaku sopan santun itu apa, terus dampak-dampak yang bisa didapat dari perilaku sopan santun itu seperti apa. Itu yang pertama. Lalu tujuan yang kedua, peserta didik bisa mengkoreksi keterampilan berperilaku sopan santun itu seperti apa. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat mengubah perilaku yang belum menunjukkan perilaku sopan santun. Jadi ketika dia belum bisa sopan santun, dia bisa mengubah itu. Ya, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan sikap etika sopan santun di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, setelah menunjukkan, peserta didik juga dapat mempraktekkan sikap sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok kita siang hari ini yang perlu adik-adik tahu ada beberapa asas-asas ya, asas-asas atau aturan-aturan yang akan kita buat di dalam kegiatan ini. Yaitu asas yang pertama itu tentang asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu maksudnya semua yang akan kita bahas dalam kelompok ini itu kita dapat merahasiakan ya. Kita dapat merahasiakan. Jadi tidak perlu kasih tahu orang lain di luar. Jadi cukup kita saja dalam kelompok ini ya. Lalu ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu artinya di mana peserta didik atau anak-anak sekalian itu dengan sukarela mengemukakan pendapatnya masing-masing ya, dengan sukarela mengemukakan pendapatnya masing-masing. Lalu yang berikut ada asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan di sini maksudnya anak-anak itu terbuka dalam menyampaikan pendapatnya ya, anak-anak terbuka dalam menyampaikan pendapat masing-masing. Setelah itu ada asas kenormatifan. Jadi asas kenormatifan itu maksudnya di dalam kegiatan kelompok ini ada aturan-aturan yang harus kita buat atau kita patuhi di dalam kegiatan ini ya. Ya, berat aturannya itu kita Ibu harap kita bisa aktif berdiskusi ya, saling mengemukakan pendapat. Lalu kalau misalkan teman yang lain sedang mengemukakan pendapatnya atau menyampaikan pendapatnya, teman-teman yang lain bisa mendengarkan dengan baik ya. Oke, lalu kontrak waktu ya, kesepakatan waktu kita itu nanti sampai 40 menit ya. Waktu kita sampai 40 menit untuk kita buat kegiatan layanan bimbingan kelompok ini ya.
Oke, setelah itu, sebelumnya ibu mau kita perkenalan dulu ya, kan? Tapi kita di sini sudah saling kenal kan? Sudah. Ya, kita sudah saling mengenal kamu juga sudah saling mengenal satu sama yang lain kan? Ya, tetapi di sini kalau bisa kita perkenalan lagi ya, supaya merilekskan suasana. Kita perkenalan lagi, dan dalam perkenalan itu anak-anak bisa menyebutkan nama panjang atau nama panggilan saja. Nama panjang. Nama panggilan saja, nama panggilan, dan juga sebutkan hobinya, tetapi hobinya digerakkan saja badannya ya. Nanti teman-teman lain yang menebak gitu. Bisa paham? Bisa. Oke, mulai dari siapa duluan? Lili. Oke, dari Lili duluan. Perkenalkan, nama saya Lili Kono. Hobi saya Apa ini hobinya? Bola voli. Betul? betul. Oke, tepuk tangan dulu. Christian lagi. Perkenalkan, nama saya Tian Kapitan. Hobi saya Tinju. betul. Ya, tepuk tangan. Oke, Duta lagi. Perkenalkan, nama saya juga biasa. Hobi saya Bola Bola voli. voli. Oke, baik. Nona. Perkenalkan, nama saya Christine Ola. Hobi saya Futsal. Oke. Lalu perkenalkan, nama saya Jelita. Hobi saya Bola voli. Oke. perkenalkan, nama saya Alanya Naben. Hobi saya Baca buku. Membaca buku, betul? betul. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Jadi ya itu sedikit merilekskan suasana ya, supaya kita jangan tegang di siang hari ini. Oke. Lalu Ibu mau menanyakan kembali, apakah anak-anak masih ingat tadi tentang tujuan-tujuan ya yang sudah Ibu sampaikan itu? Tujuan dalam layanan bimbingan kelompok dengan topik tentang pentingnya perilaku sopan santun. Adakah yang masih ingat? Masih Iya, coba. Yang pertama tujuannya apa? menganalisis perilaku sopan santun. Menganalisis perilaku sopan santun. Oke, lalu yang kedua Mengubah perilaku yang belum menunjukkan perilaku sopan santun. Ya, mengubah perilaku kita yang belum menunjukkan perilaku sopan santun. Lalu ya, Nona. Menunjukkan etika sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Ya, peserta didik bisa menunjukkan etika sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang berikut, Mempraktekkan perilaku sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. ya, mempraktekkan perilaku sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lalu yang berikut tujuannya apa? Nona? Mengoreksi keterampilan perilaku sopan santun. Ya, kita bisa mengkoreksi keterampilan berperilaku sopan dan santun. Oke, jadi terima kasih ya anak masih ingat ya tujuan yang tadi Ibu jelaskan. Oke. Jadi apakah sudah siap untuk kita ke tahap selanjutnya? Siap. Oke, baik, terima kasih. Oke, jadi kira-kira menurut pendapat anak-anak sekalian, ya, ini Ibu tanya pendapatnya masing-masing ya. Kira-kira menurut anak-anak etika sopan santun itu apa? Atau etika sopan santun menurut kalian itu seperti apa? Mungkin bisa ya. Menghargai atau menghormati sesama kita. Ya, menghargai atau kita bisa menghormati sesama antar orang lain ya. Oke, mungkin ada yang lain. Nona siapa? Naben. Iya, Nona. Menghargai pendapat orang lain. Iya, etika sopan santun menghargai pendapat orang lain. Bisa. Siapa lagi? Duta mungkin. kalau dari saya Iya. menghormati sesama. Kalau dari Duta ya, etika sopan santun itu artinya kita menghormati sesama. Kalau Christian, kalau menurut Christian, Christian belum. Kalau menurut Nona Lili, Menghargai atau menghormati Bapak Ibu guru. menghargai atau menghormati Bapak Ibu guru. Oke, baik. Jadi di sini ya
berarti kalian sudah sedikit belajar tentang apa itu etika sopan santun, menghargai, menghormati, ya, kita saling menghargai, menghormati antar sesama kita. Oke, jadi di sini Ibu akan menayangkan video, ya. Ibu akan menayangkan video dan Ibu mohon supaya anak-anak bisa menyimak baik-baik video ini, dan setelah itu kita akan berdiskusi tentang video yang sudah kita nonton bersama. Bisa? Bisa. Jadi di sini videonya itu tentang perilaku, ya, etika sopan santun terhadap guru di sekolah, ya. Tapi sebelumnya Ibu mau sampaikan dulu kenapa Ibu mau mengangkat atau Ibu ya mengangkat topik etika sopan santun ini, ya. Karena setelah Ibu amati, anak-anak di sekolah itu masih belum bisa, ya, atau masih belum mampu mempraktekkan etika sopan santun itu seperti apa, ya, etika sopan santun di sekolah itu seperti apa. Maka dari itu Ibu mengambil topik tentang pentingnya berperilaku sopan santun, ya. Oke. Jadi kita nonton videonya dulu. Bisa dengarkan? Bisa. Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Dan mendoakan dan berdoa untuk Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur. Pagi, sore, siang, pagi, siang, malam. Jadi mungkin Ibu bacakan ulang nanti yang memainkan dramanya. Jadi nanti Christian sebagai guru yang tidak dihargai, ya, Christian. Jadi Christian perannya sebagai guru yang tidak dihargai. Lalu Nona Lili dan Jelly sebagai siswa, ya. Lalu Aldo dan Rovinus juga sebagai siswa, dan Uta sebagai observer yang nanti mengamati kegiatan drama dan setelah itu menyimpulkan drama yang sudah diperankan oleh teman-teman. Ya, pahamkah semua? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Oke, berarti kita bisa mulai drama? Bisa. Kalau begitu kita bergerak sudah, dan kita atur posisinya. Nanti observernya duduk dekat Ibu. Oh, nanti posisinya di sini. Kita duduknya di sini. Hormat. Selamat siang Pak Guru. Berjalan kami dulu. Anak-anak sudah mengumpulkan tugas UPS. Aduh Pak, sekolah dulu Pak. Yang mana? Tugas yang minggu lalu Bapak kasih. Sebelum Pak. Ada berapa kerja apa? Saya sudah saya lupa Pak. Ayo kumpul dan semua kita lanjut materi. Belum kerja apa? Pak, kalau orang belum. Ya sudah. Kalau begitu kalian kerjakan sampai waktu 5 menit. Saya ke kantor sebentar ada urusan. Ya Pak. Kita berjalan pergi. Yes. 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 Menyimpulkan. Ya, menyimpulkan. Bisa menerapkan etika pergaulan. Kita bisa menerapkan etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Lembaran kerja, ya, yang harus anak-anak sekalian isi. Jadi lembar kerjanya itu, ya, nanti anak-anak isi lembar kerja peserta didik compare ke teman. Compare ke teman. Apa yang kalian dapatkan dari
kita dapat mengetahui dan bisa menghargai guru, teman, dan orang tua, dan kita bisa dapat menerapkan etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, terus anak-anak juga tahu tahu manfaat, tahu dampak, terus juga bisa menerapkan etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari, baik di mana, di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Ya, harusnya di kegiatan ini tadi kita awali dengan doa dan kita tutup juga dengan doa. Selamat sore semua.